Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Eden Utami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan guru terbaik oleh siswa SMA Negeri 1 Padamara menggunakan metode Wake Product. Pemilihan guru terbaik oleh siswa merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja pengajar berdasarkan pengalaman belajar siswa. Tentunya tujuan itu yaitu untuk menjelaskan proses pemilihan guru terbaik menggunakan metode Wake Product. Dengan metode ini, mampu membantu dalam penilaian yang objektif dan terstruktur sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah SMA Negeri 1 Bademara. Kemudian, apa itu Wake Product? Wake Product merupakan teknik pengambilan keputusan multi kriteria yang membantu dalam mengevaluasi dan mengurutkan beberapa alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Langkah-langkah umumnya yaitu menentukan kriteria, menentukan nilai, normalisasi bobot, kemudian tentukan vektor S, tentukan vektor V, dan meranking vektor V. Langsung saja kita masuk dalam perhitungannya. Pertama, kita harus tentukan dulu kriteria ketika kita mau memilih guru terbaik. Tentukan dulu kriterianya seperti apa. Di sini saya menggunakan 5 kriteria, yaitu C1 kedisiplinan, C2 kerapihan, C3 keramahan, C4 interaktif, dan C5 ketekasan. Setelah menentukan kriteria, kita menentukan nilai untuk menghitung setiap kriteria dari guru yang ikut ke dalam proses pemilihan tersebut. Di sini saya menggunakan 5 angka, maaf, 5 huruf, yaitu sangat tinggi, tinggi cukup rendah, dan sangat rendah dengan menggunakan huruf A untuk sangat tinggi dengan skala nilai 5, B tinggi, skala nilai 4, C cukup nilai 3, D rendah 2, dan E sangat rendah 1. Untuk menentukan bobot kriteria, peneliti atau saya menggunakan cara bertanya kepada siswa karena guru tentunya akan dinilai oleh siswanya siapa guru terbaik itu. Bobot kriteria saya tanyakan kepada siswa penilai. Dari 5 kriteria tersebut, mana yang lebih penting atau mana yang lebih utama dari seorang guru untuk bisa masuk ke dalam list guru terbaik. Dan mereka menentukan bahwa bobot kriteria dari keramahan atau C3 yaitu sebesar 30%, C4 interaktif 25%, C1 kedisiplinan 20%, C2 kerapihan 15%, dan ketekasan C5 10%. Setelah dinilai, maka data yang saya dapatkan seperti berikut. Setelah menghitung bobot kriteria dan mendapatkan data yang telah dinilai, kemudian kita menghitung nilai perbaikan atau WJ terlebih dahulu sebelum menghitung ke vektor S. Bagaimana cara menghitung nilai perbaikan? Yaitu dengan cara bobot nilai prioritas yang telah kita dapatkan tadi seperti 25%, 30%, seperti itu. Di sini bisa kita masukkan sesuai dengan yang tadi, yang sudah kita tentukan bobot kriterianya. Kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan nilai prioritas. Di sini saya menggunakan contoh C1 kedisiplinan, di mana kedisiplinan tersebut mendapat nilai prioritas 20. 20 dibagi 100.
100 itu jumlah dari 20 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 25 dan ditambah 10. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai perbaikannya sebesar 0,2. Setelah menghitung nilai perbaikan, kita bisa mendapatkan setiap kriteria mendapatkan nilai perbaikan sebesar untuk C1 kedisiplinan 0,2, C2 kerapihan 0,15, C3 keramahan 0,3, C4 interaktif 0,25, dan C5 ketekasan mendapat nilai perbaikan sebesar 0,1. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan vektor S. Langkah pertama yaitu kalikan setiap bobot kriteria yang dimiliki guru dengan bobot perbaikan. Setelah itu jumlahkan hasil dari perkalian tadi. Di sini saya menggunakan Wawan Susanto SPD dengan nilai setiap kriterianya yaitu C14, C24, C33, C43, dan C54. Maka kita kalikan untuk C1 untuk C1 4 dikali 0,2. 0,2 itu dari bobot kriteria yang bobot perbaikan yang sudah kita dapatkan tadi. Begitu pula dengan 4 C2 yaitu bernilai 4 dikali 0,15 bobot perbaikan. Kemudian dengan yang lainnya juga 3 dikali 0,3, kemudian 3 dikali 0,25, dan 4 dikali 0,1. Maka kita akan mendapatkan nilai sebesar 0,8 ditambah 0,6 ditambah 0,9 ditambah 0,75 ditambah 0,4. Maka hasilnya dari data Wawan Susanto SPD kita dapatkan vektor S-nya sebesar 3,45. Kemudian kita menghitung vektor S. Kemudian kita menghitung vektor V. Untuk menghitung vektor V, pertama jumlahkan seluruh vektor S. Setelah kita tahu bagaimana cara menghitung vektor S, kemudian kita hitung semua dari data yang sudah ada, yaitu di sini saya menggunakan 20 data. Maka dari setiap data tersebut, vektor S-nya sudah kami dapatkan. Setelah kita dapatkan, lakukan pembagian vektor S tiap guru atau tiap data dengan jumlah vektor S. Di sini kita dapatkan Wawan Susanto sebesar 3,45, maka kita membaginya dengan jumlah dari keseluruhan vektor S ini sebesar 75,9, 75,2. Maka didapatkan vektor V-nya sebesar 0,045. Kesimpulannya apa? Metode weight product itu bisa digunakan untuk pemilihan guru terbaik. Dari studi kasus di atas dapat disimpulkan bahwa guru terbaik SMA Negeri 1 Padamara adalah Ibu Sukima SPD. Kita bisa kembali lagi ke data bahwa Ibu Sukima, mana ya? Nah, data pada nomor 3 mendapat nilai paling tinggi di antara yang lain. Maka dari itu yang patut mendapatkan atau yang ya betul yang patut mendapatkan guru terbaik itu adalah Ibu Sukima SPD. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.